Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Masih bertemu kembali dengan Relate Belajar yang Menyenangkan. Pada kesempatan kali ini akan berbagi praktikum tentang fotosintesis greenhouse. Sebelumnya kita ketahui bahwa fotosintesis adalah sebuah proses biokimia yang membentuk zat makanan seperti karbohidrat. Jadi fotosintesis dapat diartikan sebagai suatu penyusun senyawa kimia kompleks yang memerlukan energi cahaya. Klorofil adalah pigmen hijau fotosintesis yang terdapat dalam tanaman. Fungsi klorofil pada tanaman adalah menyerap energi dari sinar matahari untuk digunakan dalam proses fotosintesis, yaitu suatu proses biokimia di mana tanaman mensintesiskan karbohidrat. Sudah menyiapkan alat dan bahan pada praktikum fotosintesis greenhouse. Sebelumnya kita simak. Oke, alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum greenhouse ini, yang pertama tempat air. Saya memakai akuarium. Yang kedua, gelas kimia yang sering di 3 buah. Berikutnya termometer 3 buah. Lalu tabung reaksi 3 buah. Corong aja 3 buah. Lalu kawat beberapa kawat. Karet gelang. Lalu baskom. Yang pertama pasti perlu air, yang kedua adalah hidrilla, tanaman air, yang ketiga adalah NaCH-O3. 3 perlakuan terhadap hidrilla, yaitu yang di dalam ruangan, yang kedua yang terkena sinar matahari, yang ketiga terkena sinar matahari dan ditambah dengan NaCH-O3. Langkah-langkah kerja: kita siapkan gelas kimia, lalu seperti ini, lalu kita ikat dengan karet. Ini masukin ke dalam corong. Setelah ini siapkan kawat untuk menahan corong ini ke dalam gelas ini. Jadi kita masukin ke dalam gelas ini. Oke, setelah seperti ini kita tutup dengan tabung reaksi. Kita masukin ke dalam air. Ya, kita angkat 100 ml aja. Kita akan memperlakukan 3 perlakuan yang ada di dalam ruangan, yang ada di luar ruangan yang terkena sinar matahari, dan ditambah dengan sodium. Yang berikutnya sama dengan yang pertama. Ya, 3 perlakuan rangkaian hidrilla udah selesai. Yang ini nanti di dalam ruangan, yang 2 di luar ruangan, dan yang ketiga dikasih sodium. Kita masukin 1 sendok. Kita akan amati. Tujuan percobaan ini
mengetahui intensitas cahaya matahari terhadap proses fotosintesis tumbuhan air hidrilla. Yang pertama, amati perlakuan hidrilla yang ada di dalam ruangan. Pada suhu 27 derajat Celcius, hidrilla pada 5 menit terakhir belum menghasilkan gelembung atau gas. Tumbuhan hidrilla tidak melakukan proses fotosintesis. Semakin rendah intensitas cahaya, memperlambat laju reaksi. Ada gelembung sedikit pada 5 menit yang kedua terakhir. Jadi hasilnya sangat sedikit. Amati dua perlakuan hidrilla yang dipaparkan di bawah sinar matahari. Kita ukur berapa suhu air yang terpapar sinar matahari, ya 27 derajat Celcius, lalu yang satunya lagi sama 27 derajat Celcius. Kita tulis dalam tabel. Pada perlakuan hidrilla 2, yang terpapar sinar matahari menghasilkan gelembung yang banyak. Sedangkan perlakuan hidrilla yang dipaparkan di bawah sinar matahari dan ditambah dengan larutan NaHCO3 menghasilkan gelembung yang cukup banyak. Karena NaHCO3 pada proses ini berfungsi sebagai katalis, yaitu senyawa yang dapat menambah unsur O2 di dalam air. Konsentrasi CO2 yang tinggi akan meningkatkan laju fotosintesis sehingga menghasilkan gelembung yang sangat banyak berupa oksigen. 5 menit terakhir, laju fotosintesis semakin cepat, dihasilkan gelembung semakin banyak. Kita buktikan bahwa dalam proses fotosintesis menghasilkan gas oksigen. Nyalakan bara api, lalu didekatkan dengan mulut tabung reaksi yang berisi gas hasil dari fotosintesis. Nyalanya akan terang. Demikian pengamatan dua perlakuan hidrilla. Demikianlah percobaan fotosintesis ingin haus pada kesempatan kali ini. Hasil kita lihat dalam tabel berikut. Tabel hasil pengamatan. Perlakuan hidrilla yang pertama yang ada di dalam ruangan 5 menit pertama belum menghasilkan gelembung. Pada 5 menit kedua menghasilkan sedikit gelembung yang berupa oksigen. Karena semakin rendah intensitas cahaya memperlambat reaksi fotosintesis. Pengamatan hidrilla yang kedua yang dipaparkan di bawah sinar matahari, gelembung yang dihasilkan banyak. Semakin tinggi intensitas cahaya, maka mempercepat laju fotosintesis. Pengamatan yang ketiga, hidrilla yang dipaparkan di sinar matahari dan ditambah dengan larutan NaHCO3 menghasilkan gelembung yang cukup banyak dibanding dengan perlakuan hidrilla yang kedua. Hal tersebut dikarenakan NaHCO3 pada proses ini sebagai katalis, sehingga pada percobaan ini paling banyak dihasilkan gelembung berupa oksigen. Oke, kesimpulan, fotosintesis menghasilkan O2 dibuktikan dengan adanya gelembung-gelembung udara yang terdapat pada perlakuan yang ditempatkan di tempat yang terang. Yang mempengaruhi proses fotosintesis diantaranya intensitas cahaya, suhu, dan penambahan NaHCO3 dalam proses fotosintesis.
terbukti bahwa dalam proses fotosintesis menghasilkan gas oksigen. Demikianlah percobaan pada kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.